Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham CTRA kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hoax suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham CTRA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha properti, jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa propertinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan CTRA. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh PT Sam Pelopor sebesar 53,24%, masyarakat sebesar 46,63%, dan sisanya treasury sebesar 0,13%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk kuartal pertama mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 26,7%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 35,7%. Dan di sektor properti ini kita perlu memperhatikan namanya recurring income. Jadi untuk kuartal pertama 2021 sebesar 24%, dan 2020 kuartal pertamanya sebesar 30% untuk recurring income-nya. Terus untuk dari segi net profit, untuk net profitnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 37,1%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi net profit sebesar 214%. Dan dari segi asetnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 1,8%. Untuk dari segi utang mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 1,4%. Untuk dari segi modal mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 6%. Dan teman-teman di sektor properti kita perlu juga memperhatikan namanya land bank. Jadi untuk land bank untuk CTRA ini katanya sufficient ya, atau mampu bertahan sampai 15 tahun ke depan untuk pengembangan 15 tahun. Dan ada sekitar 2.300 hektar ya untuk land banknya mereka. Dan mereka juga ada joint venture ya, atau joint operation. Jadinya kalau secara grossnya ada 4.286 hektar untuk tanah-tanah yang mereka miliki. Terus untuk dari segi summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021, dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM. Untuk 2021 ini NPM-nya sebesar 12,81%, jadi ini bagus ya, di atas 10%. Dan memang kalau secara histori memang rata-rata NPM-nya selalu di atas 10%. Tetapi kecuali 2020 ya, di masa pandemi ya teman-teman, jadi untuk NPM-nya di bawah 10%. Terus untuk EPS-nya di 52 dan membuat pernya menjadi 17,58 kali. Dan kalau kita lihat secara histori memang rata-rata pernya selalu di atas 10 ya untuk saham dari CTRA ini. Terus untuk dari segi book value-nya di 957 dan membuat PBV-nya di 0,96 kali. Dan ini PBV-nya udah di bawah 1, dan kalau kita lihat secara histori, rata-rata PBV-nya mungkin di 1,4 sampai dengan yang paling rendah yaitu 0,93 kali. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,22 kali, dan ini DER-nya di atas 1, dan selama histori juga rata-rata selalu DER-nya di atas 1, kecuali di 2019 yang mana DER-nya di 0,89 kali. Dan dari segi ROE-nya di 5,47%, jadi ini masih di bawah ya yang distandarkan saya yaitu 9%. Dan selama dari 2016 memang sudah tidak pernah mencapai namanya ROE di atas 9%. Terus untuk ROA-nya di 2,46%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 920. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1100. Jadi masih memiliki margin of safety 20%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan kasus oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG, saya berikan kasus oke karena memiliki pemilikan saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit, saya berikan kasus oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset, saya berikan kasus oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan kasus no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value, saya berikan kasus oke karena harga jual sekarang di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor, sebenarnya saya berikan kasus oke karena mereka memiliki land bank yang cukup banyak. Untuk ROE, saya berikan kasus no karena di bawah 9% yang saya anut. Untuk marginal safety, saya berikan kasus oke karena positif.
Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk CTRA ini masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham CTRA ini? Teman-teman, untuk secara fundamental sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi sementara saya belum masuk dulu karena secara valuasinya menurut saya 20% masih agak risky bagi saya. Jadi mungkin saya tunggu saham ini, jika saham ini turun lagi akan menjadi consider saya untuk apakah masuk ke CTRA ini atau tidak. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.